Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisahku semua, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berat ya, sesuatu yang tidak setiap orang mampu dan kuat menjalaninya. Pilihan yang sulit, tapi mau tidak mau pilihan itu harus kita ambil. Sahabat kisahku semua, mari kita sama-sama belajar bareng bahwa dari setiap kisah, dari setiap cerita ada pelajaran yang sedang Allah siapkan untuk kita. Baik, pernah nggak teman-teman semua merasa dalam hidup tuh merasa sulit, nggak punya uang atau nggak punya pasangan, susah dapat pasangan, atau susah dapat pekerjaan dan banyak hal lainnya. Artinya kesulitan dan kesusahan yang sedang dihadapi, sedang dialami kita saat ini. Misal, saya sedang tidak ngomongin yang lain, teman-teman. Nih, mungkin bisa di zoom ya. Hari keempat, hari kelima saya mulai jadi ceritanya kegigit. 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu saya kegigit saat makan, lidah jadi ada luka, jadi ngobrolnya agak terbata-bata. Saat itu saya sedang lagi ngonten, lagi banyak harus banyak ngomong kan, dan saya terbatas. Saat itu saya agak sedikit marah, dalam arti marah, kenapa sih ini kan lagi pekerjaan saya harusnya lagi banyak yang konten, bikin video dan lain-lain. Kenapa banyak ada problem gitu, ada masalah. Dan makan juga jadi susah. Makan yang pedas apalagi yang dingin jadi berasa perih, susah gitu ya. Makan yang agak keras-keras dikit berasa ke lidah. Dan saya merasa agak susah gitu ya. Tapi teman-teman, berangkat dari situ, belajar dari situ, saya merasa efeknya 5 harian ini saya makan nasi jadi kurang. Saya jadi nggak banyak makan nasi karena jadi seolah-olah kita tuh dipaksa jangan makan mulu gitu dengan cara adanya sakit. Dan ke tubuh saya sih berasanya sekarang ini agak enak ya, agak entengan. Kenapa? Karena eh, makan nasinya berkurang, makan makanannya agak berkurang. Terus kemudian ke tubuh efeknya sekarang jadi enak, enteng. Karena mungkin nggak terlalu banyak karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya sadar ketika udah hari kelima kan. Jadi hari ini kita mendapat kesulitan teman-teman. Hari ini kita susah. Hari ini merasa marah gitu ya. Kita belum akan tahu pelajaran apa yang bisa diambil saat kesulitan itu melanda. Tapi saat kesulitan itu perlahan membaik, kita udah mulai bisa melihat POV lain, sudut pandang lain tentang kesusahan itu, tentang bencana itu, tentang cobaan itu. Ternyata ada hal yang memang baik buat diri kita. Kita tuh kan termasuk makhluk atau manusia yang kalau diingetin tuh harus dengan cara yang agak kasar gitu ya. Gini, saya simulasikan ya. Saya mulai sadar ketika punya anak. Ada anak yang ketika dikasih tahu sama orang tuanya itu cukup dikasih tahu, nak nggak boleh. Nah si anak tuh memang nggak ngelakuin karena udah dilarang. Tapi ada anak ketika dilarang halus tuh nggak bisa, nak jangan lewat situ nanti kamu jatuh. Karena si anaknya nggak nurut, agak kenceng, nak jangan di situ nanti kamu jatuh. Agak ngegas. Baru tuh si anak ada nurut. Ada juga anak yang harus agak sedikit gerakan gitu. Misalkan sini sini nggak boleh, kamu kesana nanti jatuh. Ada juga yang harus jatuh dulu baru dikasih tahu. Nah, mungkin Anda semua, kita semua termasuk orang-orang yang ketika diingatkan tuh harus dengan ada yang cara halus, ada dengan cara yang kasar. Maksudnya cara kasar tuh harus kejadian dulu baru. Nah, apa yang saya alami dari sakit lidah tadi, saya mungkin akan susah mengurangi karbohidrat. Makan makanan yang banyak mengandung karbo. Kalau saya kayaknya saya nggak makan nasi akan susah karena memang udah jadi kebiasaan. Tapi ketika saya sakit,
Saya seolah-olah dipaksa kan untuk tidak makan nasi. Tapi efeknya ke badan jadi enak. Mungkin berat badan juga turun beberapa gram lah ya. Tapi saya melihat kebaikan itu, pelajaran itu setelah kejadian. Nah teman-teman, apapun yang sedang teman-teman alami hari ini mungkin lagi susah itu, pekerjaan, yang lagi bisnis lagi menurun omsetnya, yang lagi punya kesulitan hutang, lagi butuh-butuhnya uang misalnya. Saya yakin dengan pelajaran-pelajaran sulit itu kita akan tertrigger, kita akan bangkit, kita akan belajar lebih gigih lagi. Kan ada orang-orang yang sukses hari ini, berhasil hari ini tuh bukan mereka yang mulus. Ada mereka yang terombang-ambing dulu, ada mereka yang mungkin pernah disakitin dulu, dihina dulu, dibully dulu. Sehingga mereka terdorong dan mereka ingin bangkit dan mereka ingin apa namanya? Ingin berubah. Harusnya kan kita berterima kasih kepada orang yang sudah nyakitin kita kan. Berkat kata-kata dia dalam tanda kutip, kita tertrigger. Coba kalau nggak diejek dulu, mungkin kita belum tentu langsung sakit hati, tertrigger lalu bangkit. Jadi pasti ada pembelajaran penting yang sedang Allah siapkan untuk kita ketika kita dalam kesulitan. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Ini part 1, ketemu lagi di part 2.